Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab pertama yang akan kita pelajari pada kelas 7 ini semester Gasal, yaitu tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Di sini nanti kalian semua peserta didik akan mengetahui bagaimana cara kita dalam menuntut ilmu, apa hukumnya menuntut ilmu dalam Islam, dan dalil-dalil sebagai dasar untuk perintah seorang umat Islam dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dan juga dijelaskan juga bagaimana tata cara atau etika atau adab dalam menuntut ilmu pengetahuan dan syarat menuntut ilmu pengetahuan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu di seluruh alam semesta ini. Allah disebut Al-Alam, artinya maha mengetahui atau maha berilmu. Jadi manusia di dunia ini tanpa Allah tidak akan memiliki ilmu, karena semua ilmu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Manusia hanya perantara dalam menyampaikan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat kauniyah, ayat-ayat yang sudah terjadi di dunia ini atau semua kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga mempelajari ilmu Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi innistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ketentuan, semua kejadian atau semua ilmu dan semua kekuatan manusia itu hanya berasal dari Allah. Manusia itu hanya menerima dan mendistribusikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada orang lain. Jadi asal dari ilmu pengetahuan, asal dari semua kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa kita yang berusaha sendiri untuk mencari ilmu dan dengan mengabaikan ketentuan dari Allah. Jadi itu sudah berdosa kalau sudah merasa mengetahui sendiri, merasa mempunyai kekuatan sendiri, itu sudah dihukumi berdosa. Kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 meliputi manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi kecuali atas izin Allah. Untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah. Yang ketiga, kekuatan dari Allah berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Jadi kita sebagai manusia itu diberikan akal untuk mengembangkan diri. Jadi akal di sini ada perintah dari Allah, yaitu
kita harus mengembangkan akal kita sendiri dengan cara belajar untuk menguasai dunia dan akhirat. Jadi ada Imam Syafi'i dulu pernah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka dia harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka dia juga harus memiliki ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia juga harus memiliki ilmu pengetahuan. Di sini ilmu pengetahuan adalah segala-galanya, baik ilmu pengetahuan dunia maupun akhirat, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan agama. Itu adalah segala-galanya. Isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 sangat cocok untuk kita pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda langit, menjelajahi angkasa raya, dan menembus sekat alam semesta yang selama ini belum terkuak. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Di sini ada hadis tentang kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi kita sebagai orang Islam itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Tidak boleh tidak menuntut ilmu. Jadi orang Islam itu tidak boleh setiap hari tidur terus beribadah terus tanpa menuntut ilmu, itu justru berdosa. Maka semua umat Islam itu wajib menuntut ilmu, baik dari lahir sampai liang lahat. Tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya ayat yang kedua tentang dalil menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 meliputi perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Yang kedua, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah untuk memuliakan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini kita diperintahkan oleh Allah yang pertama untuk selalu beriman kepada Allah. Yang pertama, yang kedua diperintahkan untuk menuntut ilmu. Jadi orang Islam yang menuntut ilmu itu kan otomatis beriman dulu kepada Allah, kemudian menuntut ilmu. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang berilmu
untuk meninggikan derajat orang-orang yang sudah diberi ilmu yang tinggi. Makanya ketika kita berkeinginan untuk meningkatkan derajat orang tua, maka tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Dengan ilmu, derajat orang tuamu akan tinggi. Contohnya, ketika kalian belajar di SMP mendapatkan peringkat 1 sekabupaten, maka orang lain akan bertanya, ini anaknya siapa? Nah, maka orang tuanya pun juga ikut terangkat derajatnya. Tidak memandang, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu itu tidak memandang keberadaan, tidak memandang harta atau kekayaan orang tersebut. Bahkan anak tukang becak saja di Jawa Tengah misalkan, atau di Jogja kemarin ada seorang anak tukang becak itu lulus doktor, ya, S3, strata 3, dan orang tuanya pun juga ikut terangkat derajatnya di masyarakat maupun di masyarakat umum. Begitu juga dengan kalian besok ketika kalian sekolah dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka sampai lulus SMP kemudian lanjut dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu di SMA dan sederajatnya, dan kemudian tidak berhenti dan menuntut ilmu lagi, dilanjutkan di perguruan tinggi sampai setinggi-tingginya, maka orang tuamu pun juga akan terangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Itulah janji Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kemudian etika dalam mencari ilmu antara lain, yang pertama adalah mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Sebelum kalian menuntut ilmu, maka cintailah ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka ilmu itu akan mudah untuk dipahami. Yang kedua, menghormati orang yang memberi ilmu pengetahuan. Kalau kalian ingin ilmu kalian itu mudah untuk dipahami dan diberkahi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, maka hormatilah orang yang memberikan ilmu, yaitu guru-gurumu. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. Ini juga penting. Ini termasuk menghormati guru yang sedang memberikan ilmu. Yang keempat, mohon maaf ini ada kesalahan. Yang keempat adalah mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Jadi tidak gojekan dan tidak disambil mainan. Nah, itu mendengarkan dengan serius. Kemudian sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari pengalaman Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, atau dengan kata lain adalah kepo, rasa ingin tahu dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Nah, ini juga sangat penting. Jadi adab dan ilmu. Adab itu nomor 1, ilmu pengetahuan adalah nomor 2. Adabu fauqal ilmi. Tempatkanlah adab di atas ilmu. Maka kita harus mempunyai akhlak dulu sebelum mempunyai ilmu. Banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Contohnya itu, para teroris itu sebenarnya pinter-pinter, para koruptor itu sebenarnya juga pinter-pinter, tapi mereka biadab. Biadab itu tidak mempunyai akhlak. Nah, kemudian yang keempat adalah senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Jangan sungkan, jangan takut dalam bertanya. Tanyalah
kepada gurumu, bukan bertanya kepada Google atau Mbah Google. Jadi tanyalah kepada gurumu yang mempunyai sanad atau garis keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu agama. Jangan sembarangan bertanya dalam bab agama di internet, berbahaya. Apalagi mempelajari kemudian menyampaikan kepada orang lain, itu juga sangat berbahaya. Yang terakhir yaitu selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sangat penting. Jadi semua ilmu yang kita miliki itu harus diseimbangkan dengan keyakinan atas kekuasaan Allah. Jadi semua ilmu yang kita miliki ini adalah berkat dari izin Allah, berkat dari kekuatan Allah. Syarat menuntut ilmu pengetahuan menurut Imam Syafi'i, yang pertama adalah kecerdasan itu sendiri. Jadi orang yang menuntut ilmu itu mempunyai potensi kecerdasan. Nggak mungkin hewan kok diperintahkan untuk menuntut ilmu, padahal dia tidak mempunyai akal, dia tidak mempunyai kecerdasan. Yang kedua yaitu harus bersungguh-sungguh. Jadi menuntut ilmu itu tanpa sungguh-sungguh tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah masuk ke dalam akal ini tadi. Yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan itu sangat kompleks, sangat luas. Jadi kalau tidak sabar, hanya instan, nah itu tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah menguasai ilmu sendiri. Yang keempat adalah biaya. Menuntut ilmu itu harus mengeluarkan biaya, tidak hanya gratisan terus yang diharapkan. Jadi biaya inilah yang dapat memudahkan kita dalam memahami ilmu. Jadi harus mengorbankan biaya. Kalau tanpa biaya, biasanya orang itu malah bisa menggampangkan. Wah, aku sekolah gratis, ngapain belajar? Nah, ini loh. Jadi kalau biaya, kalau dengan menggunakan biaya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Saya sekolah bayar jutaan rupiah, maksud saya tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi eman. Yang kelima yaitu atas petunjuk guru. Menuntut ilmu itu dengan guru, bukan dengan internet, ya. Jadi tidak bisa menuntut ilmu kok belajar sendiri melalui buku atau melalui internet. Tidak bisa tanpa penjelasan dari guru. Yang terakhir adalah waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama. Kalian juga dari TK ke SD berapa tahun, ke SMP berapa tahun, SMA berapa tahun, lulus kuliah juga berapa tahun, itu waktu yang sangat lama. Terima kasih. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat, dan besok akan kita lanjutkan dalam penugasan. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.